Selamat bertemu kembali anak-anak. Kali ini kita akan mendalami materi pelajaran tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki. Sebelum kita mendalami lebih jauh materi tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Adil, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam diri kami. Semoga kami dapat mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki sejati sebagaimana Kau kehendaki. Semoga kami dapat saling menghargai dan menghormati lawan jenis kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, untuk mendalami kesetaraan tentang perempuan dan laki-laki, kita perlu melihat lebih dahulu perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Ini Ibu list perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang umumnya diketahui seperti ini kira-kira. Ini acak saja, dikumpulkannya acak. Misalnya nih ya, perempuan rambutnya panjang, laki-laki rambutnya pendek. Perempuan sifatnya lemah, laki-laki sifatnya keras. Perempuan suara lembut, laki-laki suaranya kasar. Perempuan tidak punya jakun, laki-laki punya jakun. Perempuan badannya pendek, laki-laki badannya tinggi. Perempuan cerewet, laki-laki tegas. Perempuan kerjanya jaga rumah, di rumah. Laki-laki bekerja di luar rumah. Perempuan mengalami menstruasi, laki-laki mengalami mimpi basah. Perempuan tidak berotot, laki-laki berotot. Perempuan manja, laki-laki mandiri. Perempuan ribet, laki-laki simpel. Perempuan pakai anting-anting, laki-laki tidak. Perempuan punya payudara, laki-laki tidak. Perempuan berpikir hal-hal yang kecil, detail. Sementara laki-laki berpikir hal-hal yang global. Perempuan cenderung memendam perasaan. Laki-laki lebih gampang mengungkapkan perasaan. Perempuan punya rahim, laki-laki tidak. Perempuan menyusui, laki-laki tidak. Perempuan melahirkan, laki-laki tidak. Perempuan menghasilkan sel telur, laki-laki menghasilkan sperma. Perempuan lama melupakan masalah. Kalau punya masalah lama melupakan. Sementara laki-laki cepat melupakan. Perempuan kulitnya lebih halus, laki-laki kulitnya lebih kasar. Perempuan tidak punya kumis, laki-laki punya kumis. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini sekarang prosesnya kita akan menyortir gitu ya. Perbedaan manakah yang bisa ditukar atau kalau dialami oleh perempuan di sini, laki-laki di situ bisa nggak ditukar gitu. Coba kita lihat. Misalnya nih, perempuan rambutnya panjang, laki-laki rambutnya pendek. Apakah ada perempuan yang rambutnya pendek, laki-laki rambutnya panjang? Ada kan? Nah, kalau ada kita buang, kita tutupi. Kemudian sebaliknya yang ini sifat. Ada nggak perempuan yang keras, laki-laki yang lemah? Ada kan? Perempuan yang suaranya kasar, laki-laki yang suaranya lembut? Ada. Laki-laki tidak punya jakun, perempuan punya jakun? Oh, nggak ada ya. Perempuan yang badannya tinggi? Ada. Laki-laki badannya pendek? Ada. Laki-laki yang cerewet? Ada. Laki-laki yang di rumah aja, perempuan yang kerja di luar? Ada. Laki-laki menstruasi? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada kita tinggal. Lalu laki-laki yang tidak berotot? Ada. Perempuan yang berotot itu ada ya, yang atlet-atlet angkat berat itu. Perempuan yang mandiri, laki-lakinya yang manja? Ada. Perempuannya yang simpel, laki-laki yang ribet? Ada. Perempuan yang tidak pakai anting-anting, laki-laki yang pakai anting-anting? Ada. Perempuan yang tidak punya payudara? Nggak ada. Laki-laki punya payudara? Nggak ada ya. Kita tinggal. Perempuan yang berpikir hal-hal global, laki-laki yang berpikir hal-hal kecil? Ada. Perempuan yang
Oke, ini sebaliknya. Yang gampang mengungkapkan perasaan ada, laki-laki yang cenderung memendam. Perempuan tidak punya rahim, laki-laki punya rahim, nggak ada. Laki-laki menyusui, nggak ada. Laki-laki melahirkan, nggak ada. Laki-laki menghasilkan setelur, nggak ada. Perempuan sperma, nggak ada ya. Laki-laki yang lama melupakan masalah, ada. Sebaliknya, perempuan cepat melupakan masalah. Laki-laki yang kulitnya halus, ada. Laki-laki yang tidak punya kumis, ada. Oke. Nah, kamu lihat beberapa saja perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Ini perbedaan yang tidak bisa ditukar. Coba cermati ya. Perempuan tidak punya jakun, laki-laki punya. Perempuan menstruasi, laki-laki mimpi basah. Perempuan punya payudara, laki-laki tidak. Perempuan punya rahim, menyusui, melahirkan, laki-laki tidak. Perempuan punya menghasilkan sel telur, laki-laki menghasilkan sperma. Nah, ini nggak bisa ditukar perbedaan ini. Nah, kita keep dulu perbedaan-perbedaan ini. Mari kita lihat berikutnya. Ada sebuah cerita, judulnya Mengabdi Suami. Mari kita lihat ceritanya. Ibu bacain ceritanya. Ada seorang antropolog perempuan. Antropolog itu orang yang mendalami ilmu antropologi, yang menguasai ilmu antropologi. Antropologi itu ilmu tentang manusia. Antropos itu manusia, ya. Logi itu dari logos, ilmu. Perempuan dari Inggris. Dia mengadakan penelitian mengenai peranan dan tugas perempuan di suatu masyarakat tradisional di pedalaman Afrika. Di dalam masyarakat tersebut, perempuan dianggap milik bapaknya, dan kalau sudah menikah itu menjadi milik suaminya. Istri sebagai milik suami dapat dilihat hampir dalam segala segi hidup. Misalnya, jika sedang berjalan atau bepergian, suami selalu berjalan di depan, istrinya mengikuti dari belakang. Suami istri tidak pernah berjalan berdampingan, atau si istri jalan di depan suaminya, enggak pernah. Nah, itu yang terjadi dalam masyarakat di pedalaman Afrika itu. Ketika sang antropolog itu sibuk melakukan penelitian, Perang Dunia Kedua meletus. Kemudian perempuan antropolog itu terpaksa meninggalkan daerah penelitiannya dan kembali ke Inggris, ke negaranya. Sesudah Perang Dunia selesai, bertahun-tahun kemudian, sang antropolog ini kembali lagi ke daerah itu untuk melanjutkan penelitiannya. Pada saat itu ia melihat suatu pemandangan yang sungguh mengherankan, yaitu ketika dahulu laki-laki itu selalu berjalan di depan dan istri mengikuti dari belakang, tetapi sekarang terjadi sebaliknya. Perempuan justru yang berjalan di depan dan laki-laki berjalan menyusul dari belakang. Nah, perempuan ini bertanya-tanya, apakah perang telah mengubah pandangan dan adat istiadat masyarakat itu untuk memberi peranan yang lebih penting kepada perempuan? Kalau itu yang terjadi, sungguh sangat menggembirakan. Namun kegembiraan itu lenyap ketika sang antropolog mendengar bahwa alasan perempuan atau istri berjalan di depan dan laki-laki di belakang adalah karena sesudah perang di daerah itu ada banyak ranjau darat. Dari kenyataan ini, sang antropolog melihat bahwa peranan dan tugas perempuan di daerah itu tetap tak berubah. Mereka harus tetap mengabdi suaminya, kalau perlu dengan mengorbankan nyawanya. Nah, mari coba kita dalami singkat cerita ini ya. Pesannya apa sih? Cerita Mengabdi Suami ini menggambarkan realita ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Realita ketidaksetaraan ini, kalau kita tarik ke masyarakat kita sekarang, itu ada dalam masyarakat kita, bahkan mungkin juga dalam keluarga kita, dan kita alami sendiri. Sangat mungkin pandangan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki, sadar atau tidak, mungkin hidup dalam diri kita masing-masing, dalam diri kalian. Nah, mari kita lihat gambar ini ya. Ini gambar, perhatikan baik-baik, gambar anak-anak, bayi.
ini juga, ini juga, ini juga, dan ini dan ini. Nah, perhatikan baik-baik gambar-gambar ini. Pertanyaannya, coba kalian cermati. Ini anak atau bayi ini jenis kelaminnya apa? Yang pakai wig ungu tadi, apakah semuanya perempuan? Ini juga kamu lihat, apakah yang mana laki-laki, yang mana perempuan? Apakah kamu bisa mengetahuinya? Lalu siapa yang makaikan mereka wig itu? Atau siapa yang memakaikan mereka rok ini? Atau siapa yang memakaikan mereka warna ini? Orang tua kan? Nah, mari kita dalami lebih jauh. Pada waktu seorang anak lahir, ia dikenal sebagai laki-laki atau perempuan hanya secara fisik dari alat kelaminnya, tidak dari sifat atau ciri psikisnya. Bukan dari, oh ini kulitnya lembut nih, maka dia perempuan. Oh ini nangisnya kenceng nih, oh dia laki-laki. Kan nggak tahu, nggak bisa kita bilang begitu. Kita bilang dia laki atau perempuan, kita tahu dia laki atau perempuan hanya dari alat kelaminnya. Ketika anak itu lahir begitu. Nah, ini ciri fisik atau ciri yang memang sudah ada sejak lahir. Ciri fisik perempuan atau laki-laki ini bersifat tetap, tidak berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Ciri ini tidak bisa ditukar, seperti tadi kita lihat di awal perbedaan perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan-perbedaan yang tidak bisa ditukar, yang tidak kita coret. Ya, ciri-ciri ini adalah ciri-ciri biologis. Ini ciri yang secara secara kodrati membedakan perempuan dan laki-laki. Ya, bahwa perempuan menstruasi, laki-laki tidak, dan seterusnya. Itu memang ciri biologis yang membedakan perempuan dan laki-laki. Dan ciri ini berasal dari Tuhan karena sejak lahir sudah ada seperti itu. Ciri-ciri lain seperti perempuan lemah, lembut, teliti, manja, cerewet, dan seterusnya yang kita hapus-hapus tadi. Dan yang sebaliknya laki-laki kuat, tegas, kasar, dan seterusnya yang kita hapus-hapus tadi juga. Itu ciri yang dibentuk, dididik, ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, negara, bahkan agama. Awalnya orang tua, karena memang anak itu bersama dengan orang tua. Oh si ini perempuan, anaknya perempuan. Dia dibeliin baju warna pink, pakein rok, rambutnya dipanjangin, dikasih anting-anting, diajarin main boneka misalnya ya, diajarin kerja-kerja yang di rumah, nyuci, masak, dan seterusnya. Sementara kalau anaknya laki-laki, sama orang tuanya, rambutnya digunting supaya pendek, dibeliin baju warna biru, pakein celana, tidak dikasih anting-anting, dan seterusnya. Itu kan orang tua yang mengajarkan. Nanti kalau dia sekolah, diajar oleh sekolah, guru-guru. Nah, begitu juga di masyarakat. Masyarakat bilang seperti itulah perempuan, seperti itulah laki-laki. Ciri ini sebenarnya ciri bentukan manusia. Maka ciri ini bisa berubah dari waktu ke waktu. Maka yang perempuan kalau rambutnya pendek sama perempuan rambutnya panjang sama orang tuanya, kalau nanti di suatu waktu dia pengen rambutnya pendek, bisa. Jadi bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bisa berubah. Tidak sama. Di Indonesia dengan di Amerika bisa jadi berbeda dan bisa ditukar. Jadi yang tadi perempuan bisa, laki-laki juga seperti itu. Yang laki-laki bisa juga perempuan seperti itu misalnya. Dan karena itu ini bukan kodrat. Bukan kodrat ya, karena bisa ditukar. Ciri yang lain yang tidak bisa ditukar itulah yang kodrat. Ciri ini yang bisa ditukar ini adalah ciri tambahan, ciri bentukan. Ciri ini disebut gender. Nah, mulai sekarang kalau mendengar istilah gender jangan bingung. Kalian akan sering mendengar istilah ini. Jadi gender adalah ciri-ciri khas yang dikaitkan antara jenis kelamin seseorang dengan peran sosialnya atau identitasnya dalam masyarakat.
Ini berbeda dengan seks atau jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang sifatnya biologis tadi ya. Beda ya. Jadi gender itu yang boleh dibilang ciri-ciri yang kita hapus tadi. Sementara yang ciri biologis yang seks itu yang tetap kita tinggal. Jadi gender adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan yang dianggap layak bagi perempuan dan laki-laki yang dibangun atas pandangan sosial dalam suatu masyarakat. Masyarakat Indonesia tadi Ibu bilang dengan masyarakat Amerika misalnya berbeda. Mungkin bagi masyarakat Indonesia perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, misalnya begitu. Sementara di Amerika bisa beda. Dari waktu ke waktu, zaman Kartini dengan zaman sekarang beda. Nah, itu ciri bentukan. Jadi sekali lagi gender itu adalah upaya membedakan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibangun atas kesadaran sosial budaya tertentu dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman ya. Zaman Kartini dengan zaman sekarang misalnya berbeda, atau zaman sebelum Kartini coba bandingkan dengan zaman sekarang. Itu berbeda sekali. Nah, ini namanya peran yang bisa berubah dari waktu ke waktu. Nah, ini singkatnya jadi seks itu adalah kondisi biologis, melekat, tidak bisa ditukar, dan merupakan kodrat karena dari lahir sudah seperti itu, diberi oleh Tuhan seperti itu. Sedangkan gender itu sifat, peran, posisi yang dibentuk, dikonstruksikan, disosialisasikan, mulai dari keluarga, orang tua, sekolah, masyarakat, negara, bahkan agama juga. Tergantung tempat dan waktu bisa berubah ya. Di tiap tempat bisa berbeda, dari waktu ke waktu bisa berbeda, dan dipengaruhi berbagai aspek. Budaya, agama, pendidikan itu mempengaruhi sekali peran ini, peran perempuan dan laki-laki itu setiap waktu, setiap tempat berbeda dan dipengaruhi oleh berbagai aspek ini. Jadi seks itu perbedaan perempuan dan laki-laki berdasarkan kondisi biologis yang telah ditentukan oleh Tuhan, dan karena itu bersifat kodrati, tidak bisa ditukar, diubah, berlaku di semua tempat. Sama aja perempuan Amerika dengan perempuan Indonesia ya seperti itu. Perempuan Indonesia punya rahim ya sama, perempuan Amerika juga seperti itu. Yang Afrika tadi juga seperti itu, sama aja kalau secara biologisnya. Sedangkan gender, pembedaan dan pemahaman tentang laki-laki dan perempuan yang dibuat oleh manusia berkaitan dengan sifat, karakter, peran, fungsi, posisi, dan bisa ditukar, bisa berubah, dipengaruhi berbagai aspek budaya, agama, pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Jadi sekali lagi seks dengan gender itu berbeda. Dua hal yang berbeda namun seringkali dicampur adukkan sehingga sering menimbulkan ketidakwajaran. Maka kita bicara tentang ini untuk menyadarkan, karena memang ada situasi yang tidak adil atau situasi yang tidak setara. Jadi mengapa dipersoalkan? Kalau nggak masalah sih sebenarnya nggak apa-apa lah sudah ya. Tapi karena ini menjadi masalah, maka dan dipersoalkan karena ada masalah gitu. Mengapa dipersoalkan? Ada beberapa alasan. Pertama, dalam kehidupan bersama, ciri bentukan atau gender itu tadi mendatangkan ketidakadilan dalam rupa diskriminasi, penindasan, kekerasan di setiap bidang kehidupan. Korbannya perempuan. Lalu juga dipersoalkan karena dalam kenyataan perempuan itu menanggung ketidakadilan jauh lebih berat. Nanti kita lihat contoh-contoh deh. Lalu banyak masalah hidup bersama muncul dari gender dan peran yang dikonstruksikan ini. Celakanya citra gender ini diyakini oleh sebagian orang, sebagian masyarakat adalah kodrat. Jadi misalnya nih, sudah kodratnya nih perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Kodratnya memang perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Sudah kodratnya perempuan itu kerjanya masak di dapur, ngurus suami, ngurus anak. Nah itu dibilang kodrat. Padahal kita tahu yang kodrat tadi itu yang ciri biologis ya, yang tidak bisa ditukar, itu yang kodrat. Kalau soal masak, soal kerja di rumah, itu kan bisa dilakukan oleh laki-laki dan itu bukan kodrat. Coba lihat di resto-resto, urusan masak, chef itu laki atau perempuan? Laki-laki kan? Nah, justru sekarang zamannya sudah berubah nih. Jadi sudah bukan tidak bisa kita bilang bahwa yang gender itu kodrat.
Tapi ini oleh sebagian orang masih dipandang seperti itu. Mempertanyakan gender ini kalau kita bilang itu nggak benar atau kita mau mengubahnya, itu divonis sebagai melanggar ketetapan Allah, melawan kodrat, menggoncangkan budaya. Nah ini kan menjadi masalah. Maka kepada kalian itu perlu disadarkan permasalahan ini atau realita ini supaya kalian bisa memperlakukan sesama dan lawan jenis terutama secara adil, ya, memperlakukannya secara sama dan setara. Perendahan martabat kaum perempuan sebenarnya sudah lama berlangsung, bukan baru-baru ini. Sudah lama, bahkan mungkin sejak sejarah awal umat manusia. Kaum perempuan itu senantiasa diposisikan lebih rendah. Bahkan pandangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah, Plato, Ferdinand Marcos, dan beberapa orang kalau kalian mau cari informasinya, itu tentang perempuan sangat merendahkan. Posisi lebih rendah ini namanya subordinat. Inilah yang menjadi sumber perlakuan tidak adil. Karena posisi ini mengondisikan ketidakberdayaan perempuan. Jadi karena dia berada di posisi lebih rendah, dia tidak berdaya. Peranata sosial yang berdasarkan relasi timpang, bukan relasi setara ya, relasi timpang, laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih rendah, ini kemudian menciptakan berbagai macam diskriminasi. Diskriminasi itu pembedaan perlakuan. Jadi yang lebih diutamakan itu laki-laki. Akhirnya muncul dalam berbagai bentuk ketidakadilan gender. Situasi yang paling mengerikan adalah ketika kaum perempuan sendiri tidak mampu lagi menyadari bahwa mereka menjadi korban ketidakadilan. Kalau mereka tidak sadar bahwa mereka korban, bagaimana mereka mau berjuang? Nah, kepada kalian, terutama yang perempuan, tapi tetap laki-laki juga perlu menyadari situasi ini, disadarkan adanya realita ketidaksetaraan ini, supaya tidak menjadi korban gitu ya. Nah, lalu kita lihat sebab pelecehan martabat perempuan itu. Mengapa perempuan kok dipandang atau ditempatkan pada posisi yang rendah? Paling tidak ada dua sebab ini. Pertama, budaya patriarki. Budaya patriarki ini adalah budaya yang memandang bahwa garis keturunan anak ditentukan oleh garis dari ayah atau laki-laki. Sehingga dengan demikian lalu kaum laki-laki menjadi kelompok masyarakat yang berkuasa, menjadi sistem yang kuat dan kemudian dianggap benar. Budaya patriarki ini, misalnya seorang anak namanya Linawati Santoso. Nah, Santoso ini nama ayahnya, dia tidak menyandang nama ibunya. Atau contoh lain misalnya suami istri, ya, suaminya namanya Pak Joko misalnya, istrinya itu namanya Rini misalnya. Istri Bu Rini ini disebut Bu Joko, tidak pernah disebut misalnya yang laki-laki Pak Joko tadi Pak Rini gitu kan, nggak pernah. Nah, ini namanya budaya patriarki. Salah satu contoh budaya patriarki. Budaya patriarki ini menyebabkan juga mengakibatkan berikutnya adalah stereotip terhadap perempuan. Artinya perempuan di stereotip, dilabeli begitu ya, atau juga dieksploitasi untuk suatu kesenangan yang bersifat ekonomis atau entertainment. Misalnya menjadi korban pornografi, menjadi korban trafficking, itu kan korbannya pada umumnya kebanyakan adalah perempuan. Lalu kita lihat contoh-contoh ketidakadilan berbasis gender tadi itu ya. Kalau itu tadi sebabnya, kemudian contoh ketidakadilan yang terjadi itu seperti apa? Pertama, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu dalam rumah tangga kalau terjadi kekerasan umumnya dilakukan oleh suami atau anak laki-laki, jadi pihak laki-laki terhadap perempuan, contohnya istri atau anak perempuan atau bahkan pembantu. Itu kekerasan dalam rumah tangga ya, korbannya perempuan. Lalu secara turun-temurun contoh lain, perempuan dipatok pada urusan kerumah tanggaan. Seorang istri misalnya, dia kerja sama seperti suaminya, tapi untuk urusan rumah dia tetap menjadi tanggung jawabnya. Urusan rumah tangga, beban pekerjaan di rumah, segala urusan anaknya itu tanggung jawab dia, sehingga dia menanggung beban ganda. Suaminya enggak, suaminya kerja aja.
Di rumah bukan tanggung jawabnya. Itu karena urusan kerumah tanggaan dipatok untuk perempuan. Lebih parah lagi suami yang di PHK. Dia tinggal di rumah, dia tidak kerja, istrinya yang kerja. Tapi pekerjaan di rumah, nyuci, masak dan seterusnya itu tidak dilakukannya karena dalam pandangannya itu adalah pekerjaan perempuan, pekerjaan istrinya. Ini ketidakadilan berbasis gender. Kondisi lain yang juga menyudutkan kaum perempuan, misalnya perempuan tidak punya kesempatan sama dengan kaum laki-laki berkenaan dengan pendidikan karena sebagian masih menganggap pendidikan tinggi itu untuk laki-laki, perempuan tidak usah, ujung-ujungnya ke dapur juga. Istilah itu masih dipahami juga oleh beberapa pihak gitu ya. Dalam hal lapangan kerja itu juga lebih ke laki-laki. Promosi itu kenaikan pangkat itu juga lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Tadi kita sudah singgung juga perempuan berperan ganda karena pembagian kerja menurut jenis kelamin. Jadi urusan kerja di rumah itu urusan perempuan, di luar itu laki-laki. Kalau perempuan ambil tugas di luar, urusan rumah tetap urusan dia. Tetap bertanggung jawab dia ya. Yang dikatakan lebih laki-laki dinilai lebih tinggi daripada yang dikatakan oleh perempuan. Biasanya yang dikatakan oleh laki-laki lebih dianggap daripada yang dibilangin oleh perempuan. Lalu perempuan juga lebih berperan sebagai pelaksana daripada sebagai pengambil keputusan. Biasanya yang mengambil keputusan justru laki-laki, yang melaksanakan perempuan. Penentu program laki-laki, penentu struktur organisasi di lembaga, perusahaan, kelompok itu juga laki-laki, perempuan melaksanakan. Nah, itu fakta ya. Sekarang mari kita lihat dan belajar dari kitab suci sehingga kita tahu bahwa fakta ini sebenarnya bukanlah kehendak Allah. Dari kitab Kejadian itu dikisahkan bahwa Allah berfirman waktu mau menciptakan perempuan, Allah melihat bahwa laki-laki manusia itu ya dipakai istilahnya di kitab suci, tidak baik kalau dia seorang diri aja. Allah akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, burung. Dibawanya kepada perempuan itu, pada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap makhluk hidup, demikianlah kemudian nama makhluk itu. Dia beri nama kepada segala ternak, kepada burung-burung, kepada binatang hutan. Tapi semua itu tidak dirasa cocok. Dia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Nah, lalu karena tidak ada penolong yang sepadan, Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Lalu ketika ia tidur, Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk itu Allah membangun seorang perempuan, menciptakan seorang perempuan. Ketika dibawa kepada manusia itu langsung merasa cocok. Bahasanya dia bilang, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan karena ia diambil dari laki-laki. Cerita ini sangat familiar ya, sangat sering kita dengar bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Pertanyaan kita, apakah benar apakah gambaran yang mau disampaikan oleh cerita ini? Apakah iya laki-laki itu tulang rusuknya hilang satu? Kita tahu bahwa rusuk manusia, kalian belajar di biologi di SMP, itu 12 pasang. Jadi kiri 12, kanan 12, semua 24. Kalau hilang satu tinggal 23. Apakah seperti itu? Kalau seperti itu berarti si laki-laki tidak normal. Namanya rusuk manusia 24, baik dia laki-laki maupun perempuan. Tidak pernah kan kamu belajar rusuk laki-laki 23, rusuk perempuan 24, kan nggak ada kan? Kita belajari rusuk manusia gitu. Nah, jadi itu cerita menggambarkan, ada pesan di balik cerita itu. Ini lagu yang menggambarkan cerita itu dan pesannya. Woman was created from the rib of man, not from his head to be above him, nor from his feet to be walked upon, but from his side to be equal, near his arm to be protected, near his heart to be loved. Ya, ini terpenggal. Tapi lagu ini mau bilang tentang cerita itu. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki.
bukan dari tulang kepalanya untuk menjadi atasan laki-laki, bukan dari tulang kakinya untuk menjadi bawahan laki-laki, tapi dari sisi, side itu samping ya, untuk menjadi sama, setara. Dekat dengan hati untuk dicintai, dekat dengan lengan untuk dilindungi, dekat dengan hati untuk dicintai. Itu lanjutan syairnya ini. Nah, jadi dari kitab suci kita belajar bahwa kalau kita menemukan realita ketidaksetaraan dalam masyarakat kita sekarang ini, dalam relasi antara perempuan dan laki-laki, apalagi sampai mendatangkan ketidakadilan, ini situasi yang melawan kehendak Allah. Karena sejak semula Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan setara. Ini bahkan memporak-porandakan rencana Allah, ya. Allah menciptakan perempuan dan laki-laki setara, seturut citranya, menghendaki perempuan dan laki-laki hidup bermartabat sebagai anak-anak kesayangannya. Maka setelah menyadari ini, kita harus mau mengubah keyakinan-keyakinan kita tentang perempuan dan laki-laki yang ditanam, dibentuk, dikonstruksikan oleh masyarakat. Kita perlu berjuang bersama untuk menciptakan relasi yang setara dan adil antara perempuan dan laki-laki, sehingga akan hidup lebih merdeka dan manusiawi sebagaimana Tuhan menghendaki seperti itu. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ini akan terwujud bila kita punya pikiran baru. Ini tadi Ibu bilang kita harus mengubah ya keyakinan yang selama ini kita miliki yang menunjukkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan itu. Kita harus mau punya pikiran baru. Pikiran baru itu ketika laki-laki mampu berkata, oh perempuan ini diciptakan Tuhan sebagai penolong bagi saya. Berarti dia perempuan itu adalah bukti cinta Tuhan pada saya. Tuhan menghendaki saya berkembang lewat bantuan dia. Maka saya akan menghormati dan melakukan apapun yang terbaik bagi dia. Bila saya menghormati dan mengasihi dia, saya pun mencintai Tuhan. Demikian sebaliknya, perempuan harus berkata seperti itu juga kepada laki-laki. Saya diciptakan Tuhan sebagai penolong dia. Saya akan menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi dia. Sebab itulah wujud saya mengasihi Tuhan. Nah, pikiran-pikiran semacam itu bisa kita konkretkan dalam hidup sehari-hari. Misalnya remaja laki-laki kalian ya, tidak merasa gengsi atau mau bila membantu keluarga mencuci piring, masak, nyapu di rumah. Jangan pikir bahwa itu pekerjaan perempuan, yang laki-laki juga bisa. Pandang panggilan Tuhan atas laki-laki dan perempuan adalah bahwa masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Tapi bahwa dengan menjadi laki-laki sejati bukan berarti tidak boleh masak. Atau sebaliknya, masak itu membuat kamu sebagai laki-laki tidak jadi laki-laki sejati, itu keliru sekali. Begitu juga yang perempuan. Peranan dan tugas perempuan dan laki-laki mari kita lihat yang secara mendasar ya. Laki-laki itu perannya melindungi, menyejahterakan. Dia punya kekuatan, keperkasaan, tapi itu digunakan untuk melindungi, untuk bekerja keras demi terjaminnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dia menjadi kekasih dan partner bagi perempuan. Maka laki-laki harus menjadi kekasih dan partner atau menjadi suami yang baik. Dia menjadi bapak yang memberi benih kehidupan. Untuk itu dia menciptakan, dalam konteks itu dia menciptakan keturunan. Sedangkan perempuan dia tugasnya atau perannya lebih ke soal menciptakan keindahan dan keharmonisan. Dia punya kehalusan sosok tubuh, kelembutan perilaku, kemanisan tutur kata. Itu membuat dia menjadi seorang perempuan, istri, ibu yang menciptakan rumah itu menjadi home. Nah, kalau laki-laki itu lebih ke, kalau bahasa Inggris kita bisa bedakan ya, ada house dan ada home. Itu rumah, sama-sama rumah. Tapi orientasi laki-laki lebih ke house, bangun gitu ya, bentuk fisik. Sedangkan home itu suasana dalam rumah, itu lebih didominasi oleh perempuan. Perempuan menerima, mengandung, melahirkan, memelihara anak yang sungguh adalah buah kandungannya. Perempuan mengasihi tanpa pamrih. Maka seorang ibu atau seorang perempuan adalah tokoh kasih. Tapi ini tidak dipukul rata bahwa harus seperti itu gitu ya. Ini peran dan tugas yang secara mendasar saja. Di zaman gender ini peran dan tugas itu juga harus saling melengkapi.
Nah, sekarang mari kita lihat peranan atau tugas perempuan dan laki-laki sebagai pasangan. Kalau tadi kan masing-masing ya, sendiri-sendiri. Sekarang sebagai pasangan. Keduanya punya tugas untuk beranak cucu. Dengan demikian, mereka menjadi rekan sekerja Tuhan untuk menciptakan manusia baru, membesarkan dan mendidik anak-anak mereka atau dengan cucu-cucu mereka. Itu artinya Allah menciptakan manusia dari zaman penciptaan dulu. Tetapi bukan berarti Allah berhenti mencipta. Seterusnya Allah bekerja bersama dengan manusia untuk menciptakan manusia baru itu. Lalu yang mereka berdua juga punya tugas untuk menguasai, menata dan melestarikan alam ciptaan Tuhan ini sebagai laki-laki dan perempuan ya, bukan hanya laki-laki atau bukan hanya perempuan. Lalu yang terakhir, cinta perempuan, istri dan laki-laki atau suami itu harus menjadi cinta Allah kepada umatnya dan cinta Kristus kepada gereja. Ini khas Kristiani sekali, bahwa suami istri itu harus bersaksi tentang cinta Allah dan cinta Kristus sehingga mereka menjadi terang bagi masyarakat dan lingkungannya, dan lingkungan atau masyarakatnya itu lebih mengenal cinta Tuhan dan cinta Kristus melalui cinta mereka satu sama lain. Jadi kalau kita lihat dari kitab suci itu, maka kita bisa menyimpulkan peran atau tugas perempuan dan laki-laki itu bahwa Tuhan menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki, dua-duanya ya, bukan hanya laki-laki lalu kemudian perempuan meskipun diciptakan kemudian, tapi keduanya itu setara. Baik perempuan maupun laki-laki punya sifat biologis dan psikologis yang khas. Perbedaan di antara mereka berdua itu adalah keindahan ciptaan. Keduanya saling membutuhkan untuk mewujudkan karya keselamatan Allah. Perempuan punya kelebihan tersendiri, laki-laki punya kelebihan tersendiri. Kelebihan perempuan dibutuhkan oleh laki-laki untuk mengemban tugasnya. Laki-laki dengan kelebihannya dibutuhkan oleh perempuan juga untuk mengemban tugasnya. Jadi keduanya saling melengkapi. Maka memang Tuhan menghendaki agar manusia, perempuan dan laki-laki ini bersatu, saling menghargai, saling membantu, keduanya sederajat, saling melengkapi dengan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing. Demikian tema pelajaran kita tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha bijaksana, Engkau telah menciptakan perempuan dan laki-laki sebagai makhluk yang setara. Semoga kami menghayati kesetaraan itu dalam hidup sehari-hari, sehingga kami semua dapat hidup lebih damai dan bermartabat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.